dari Kabupaten Banggai Laut menyampaikan bahwa memang seleksi P3K ini, khususnya kita di Banggai Laut, memang banyak kendala, apalagi bicara tentang nilai nasional. Yang terjadi ini banyak, Pak. Di antaranya, awalnya panitia pelaksana itu di tingkat kabupaten dan provinsi itu mestinya provinsi ya provinsi. Tapi pada kenyataannya kabupaten yang menjadi pelaksana tidak pernah dihiraukan, tidak dihitung. Yang pelaksananya langsung dari provinsi. Nah, ini salah satu kejanggalan bahwa pelaksanaan P3K ini memang jauh dari harapan teman-teman guru honor. Itu. Kejanggalan terjadi seleksi penerimaan P3K ini yang mesti provinsi. Itu. Saya sebagai sekretaris ini paling ujung timur kita, Pak, perbatasan Maluku Utara. Mendukung semoga apa yang diperjuangkan ini dapat mendengar serta dapat diterima. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sudarto Pendis atas apa yang telah Bapak sampaikan, saran, masukannya, serta apresiasi positif untuk teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu, ini Pak Dudung masih dikonfirmasi sama Om Jai, beliau belum bisa bergabung. Om Jai, bagaimana Om Jai, Pak Dudung ini? Apa ada kendala sinyal? Ya, dalam perjalanan di Sukabumi. Oke, baik. Om Jai ini kemudian peserta ini nanti bisa menyampaikan terlebih dahulu ya, apresiasinya ya. Ya, jadi semua udah disimpan di YouTube sama Ya. Juju. Nanti saya jadikan satu semua. Langsung saja Baik, Pak Om Fajar Jai. yang mau bertanya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah resen. terkait dengan Oke, berikutnya ini sudah Bu Sri Yuningsih, silakan Bu Sri. Silakan Bu Sri Yuningsih. Ini kita live streaming di YouTube ya Bapak Ibu ya. Jadi para pengurus PGRI nanti akan bisa memantau report atau memantau pertanyaan-pertanyaan serta masukan dari Bapak Ibu. Silakan Bu Sri Yuningsih menyalakan mikrofon, kemudian jika Ibu ada pertanyaan atau masukan atau curhat, dipersilakan. Bu Sri Yuningsih? Oke, Bu Sri Yuningsih sepertinya delay. Ini saya berikan ke Pak Riswandi. Silakan Pak Riswandi. Pak Riswandi, silakan Pak Riswandi. Pak Riswandi. Ya, Pak Riswandi ini akan saya jadikan co-host terlebih dahulu. Silakan Pak Riswandi menyalakan mikrofon, kemudian Bapak bisa menyampaikan aspirasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riswandi, saya seorang guru PPKN di SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, ingin menyampaikan aspirasi kepada Pak Dudung dan jajarannya di PGRI terkait dengan seleksi P3K. Banyak teman-teman saya yang mendaftar P3K di tahap 1 yang ternyata tidak linear dengan ijazahnya, seperti guru biologi yang harusnya mendaftar sebagai guru biologi, justru terdaftar di laman SSCASN itu sebagai guru, calon peserta P3K guru seni budaya dan PKWU. Nah, kemudian PGRI sudah memperjuangkan, saya sangat mengapresiasi perjuangan PGRI dan semuanya yang sudah memperjuangkan guru honor, ya. Tapi yang menjadi keresahan saya adalah bagaimana nasib mereka yang tidak lolos, ya, yang kemudian mereka tersingkir oleh mereka-mereka yang muda, ya,
yang mungkin dari swasta kemudian mengambil posisi mereka saat ini. Itu kan menjadi permasalahan juga nanti ke depannya. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka akan mengajar di mana mereka setelah itu ketika mereka tidak lolos seleksi ini sampai di tahap 3? Itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dudung. Mudah-mudahan bisa dijawab nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses selalu Pak Rizwandi. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Baik, Amin. berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Sri Yuningsih. Oh, Ibu Sri Yuningsih sudah ya tadi ya. Kemudian Pak Dendi Rahmadiansah, silakan Pak Dendi. Silakan Pak Dendi. Bapak bisa menyalakan mikrofon dan juga kamera, lalu Bapak bisa menyampaikan aspirasi yang ingin Bapak sampaikan kepada pengurus PBPGRI. Kami persilakan. Pak Dendi, sepertinya masih. Ya. Oke, silakan Pak Dendi. Iya, Pak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kalau menurut saya sih itu ya mohon diperhitungkan bagi yang sudah memiliki NUPTK dan memiliki masa kerja yang cukup udah lama, ya lumayan lama, di atas 5 tahun ke atas. Karena di saya ada yang usianya itu di teman saya itu tempat lain, usianya itu di bawah udah di atas 40, mungkin udah mendekati 50. Sementara dia baru mengajar di negeri itu ya sekitaran berapa tahun lah gitu. Jadi menurut saya kayak ngerasa nggak adil gitu ya kalau masa kerja itu tidak diperhitungkan. Gitu Pak. Dan nanti misalnya kalau kami tidak, mungkin sama kayak Bapak yang tadi sebelumnya pertanyaannya, kalau nanti kami tidak dari tahap 3 itu tidak masuk, sementara nanti dari negeri kan dari swasta itu ada masuk nih yang punya serdik, mungkin di swasta itu yang punya serdik itu lebih banyak daripada yang di negeri. Nanti yang di negeri ini mau dikemanakan guru-gurunya itu yang tidak lolos dan tidak mempunyai serdik, gitu Pak, yang tidak mempunyai serdik, dan nanti lolosnya itu nanti kemana nih kita, karena kita kan nanti mungkin tergusur oleh yang punya serdik, sementara dari swasta mungkin, kalau di swasta mungkin hampir semua itu udah memiliki serdik gitu Pak, di swasta itu. Ya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke, Baik, terima kasih Pak. Dendi, terima kasih Ya. Atas masukan yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat selalu. Salam hormat Amin. untuk keluarga yang ada di rumah. Baik, Amin. Pak Dendi, memang Amin, ya apa Allah. yang Bapak sampaikan juga dilematis ya. Betul ya Om Iya J, Pak. ya? Iya benar-benar. Jadi Bapak Ibu, saya sama Om J ini adalah guru swasta, bukan guru PNS. Namun komitmen kami akan memperjuangkan Bapak Ibu itu adalah sebuah keniscayaan bahwa tidak ada lagi dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta. Kami pun guru swasta dan kami tahun ini memilih untuk tidak mengikuti P3K karena kami ingin membantu memfasilitasi teman-teman agar terlebih dahulu berjuang. Silakan Bapak Ibu yang ada di negeri yang tadi sudah disampaikan dengan segala dilematikanya dan problematikanya itu bisa menikmati yang namanya hak untuk menjadi seorang ASN. Bukan begitu ya Om J ya? Iya. Terus Silakan ini Pak, Bapak Ibu yang memberikan aspirasi. Pak gini satu lagi Pak.
mungkin nanti tuh misalnya yang dari swasta itu bisa masuk, kalau bisa sih mungkin tetap di swasta saja. Jadi tidak bisa, jadi modelnya seperti diperbantukan gitu di swasta. Jadi kan bisa, jadi tidak mengganggu yang di negeri itu. Diperbantukan sementara mendapat mungkin dapat gajinya bisa double dari yayasan satu, dari PNS-nya mungkin satu gitu. Mungkin usulan saya gitu, pengen mah gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Rizwan, Pak Dendi, terima kasih Iya. banyak. Bagaimana Om Jeng? Silakan ditanggapi Om Jeng. Sudah bagus, silakan yang lain. Pak Unang tuh. Pak Unang ya, ini Pak Unang sudah dari tadi ini. Silakan Pak Unang, dinyalakan mikrofonnya, kemudian Bapak bisa membuka kamera. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Unang Muhsin ya, dari SMA Negeri 1 Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan tergabung juga dalam organisasi induk kita ya di PGRI. Kita apresiasi atas kerja nyatanya PGRI ya. Saya sendiri pernah sama-sama dulu sama Bu Unipa duduk bersama di parlemen di DPD dulu tahun 2018 ya, yang pada waktu itu hanya sebatas wacana dan pemetaan untuk P3K. Dan alhamdulillah ini jadi real kenyataan bagi kita semua ya. Dan alhamdulillah di tahap pertama kemarin P3K ini udah berjalan dengan lancar. Terus di tahap sekarang ini di tahun 2021 ya, tadinya kita secara giroh ya atau semangat untuk menentukan nasib status kita sebagai abdi negara kelas 2 ini, parameternya tadinya di P3K, tapi kenyataannya seperti ini ya. Dilihat dari bobot soal termasuk hasil passing grade, kalau secara mapping nasional saja kita hanya bisa lolos 10%-nya dari target kuota formasi yang disediakan oleh pemerintah, dan itu kenyataan. Dan cukup apresiasi atas kerjanya pengurus besar PGRI, khususnya Bu Unifah dan kawan-kawan, tidak patah semangat untuk memperjuangkan nasib-nasib kami ini. Dengan keluarnya kemarin ada regulasi untuk penundaan pengumuman hasil seleksi tahap P3K ke 1 ini, barangkali ini mungkin bisa kabar gembira buat kita semua. Mudah-mudahan regulasinya bisa berubah lagi, baik itu secara penurunan passing grade ya atau penambahan afirmasi. Dan kalau boleh kita ini tidak ada dikotomi mana serdik, mana PPG ya, mana pengabdian yang sudah lama, mata kategori. Kalau kita mau dikasih kayak afirmasi, kita samakan saja semua gitu. Biar kita sama bisa mendapatkan hak kita ya untuk menjadi ASN setingkat P3K ini. Apalagi kalau dilihat secara peminat dan formasi yang disediakan atau diajukan oleh pemerintah daerah kan timpang ya, lebih kecil dengan formasi yang di Pak Unang. Pak, ini suara Bapak belum terdengar, Pak. Pak Unang sepertinya gangguan di jaringan ya ini ya. Pak Unang mohon izin, suaranya Bapak
belum terdengar dengan jelas, namun apa yang telah Bapak sampaikan tadi sudah kami tangkap poin-poinnya, bahwa jangan ada lagi dikotomi antara guru swasta negeri yang berserdik ataupun yang belum berserdik. Saya punya pepatah ini ya Bapak Ibu dan juga Om Zai, tali rafia, tali sepatu. Nah, ayo. Tali rafia, tali sepatu. Sesama guru Indonesia harus bersatu. Apapun jenis latar belakang kita, apapun status kita, kita sebagai guru Indonesia harus tetap bersatu. Oke, telah hadir Bu Munawaroh dari Bali ya, sepertinya Bu Munawaroh, silakan Bu Munawaroh menyalakan mikrofon. Ibu boleh curhat di forum ini. Loh, Bu Munawaroh mana ini Bu Munawaroh? Bu, silakan Bu Munawaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Munawaroh. Saya Munawaroh dari Bali. Saya Munawaroh dari Bali. Saya berasal baru di Denpasar Pak. Saya guru PAI. Sudah ber-NUPTK dan sudah mengajar cukup lama, 15 tahunan. Nah, habis itu kenapa kok tidak ada formasi gitu loh Pak? Dari Bali kemarin itu formasinya banyak, tapi untuk di Denpasar itu tidak ada formasi Pak. Gitu, tidak ada formasi guru PAI. Sedangkan di Denpasar itu sangat membutuhkan guru PAI. Itu karena pensiunan guru agama Islam itu, pensiunan guru agama, khususnya guru agama itu sangat banyak. Tapi tidak ada pengangkatan gitu Pak. Dan banyak sekali kekosongan guru agama di Denpasar ini. Itu. Sedangkan murid yang ada di sekolah dasar itu sangat banyak peminatnya, tapi tidak ada gurunya. Nah, itu bagaimana solusinya nanti? Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Bu Munawaroh atas partisipasinya malam ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan Ibu bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman pengurus PBPGRI. Terima kasih Om Pak. Zai bisa dicatat ya untuk pertanyaannya ya. Oke, berikutnya Ibu Dian Pujiastuti. Silakan Bu Dian. Boleh menyalakan mikrofon. Bu Dian. Oke, berikutnya kesempatan akan saya berikan kepada Ibu Nur Hamidaturajabi. Silakan Bu. Bu Nur, atau ini yang sudah standby ya, sudah siap menyalakan mikrofon. Ibu Riansah. Silakan Ibu Riansah. Ibu bisa menyampaikan curhat atau keluh kesah yang nantinya bisa kami tindak lanjuti di teman-teman pengurus PBPGRI. Silakan Bu. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nanti Bapak kepada suami saya yang dia adalah guru produktif di jurusan Sains Informasi dan Guru Bangunan ya. Kebetulan di sekolah kami membuka formasi 4 ya, 4 guru bangunan. Sedangkan setelah masuk di kolom SSTN, beliaunya ini terkunci di seni budaya. Dan untuk jurusannya adalah jurusan arsitek, teknik arsitek. Nah, kalau teknik arsitek sudah berkorelasi dengan bangunan. Nah, kenapa ini malah masuk ke seni budaya yang jelas-jelas tidak sesuai dengan konteks?
kompetensinya. Nanti pada saat ujian juga akan mengalami kendala. Ini kekecewaan guru-guru di sini sudah dibuka, sekolah sudah memfasilitasi dengan formasi cepat, ini kan sudah sangat, peluangnya sudah sangat besar. Namun kenapa pada saat di SDM terkuncinya malah di seni budaya yang jauh sekali dengan kompetensi kami. Mohon ini juga disampaikan, kalau melihat di linearitasnya juga malah masuk ke seni budaya, jelas-jelas sudah nggak ada hubungannya seni budaya. Dia dari transip dasar itu udah ke guru bangunan, namanya arsitek itu di bangunan semua. Nah ini gimana ini ya? Mohon ditindaklanjuti. Terima kasih, dan saya sebagai guru juga sangat berterima kasih atas apresiasi yang untuk PGRI yang sudah memperjuangkan sampai dengan ini, dan berharap kita semua diangkat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Munawaroh. Berikutnya ini saya yang sudah standby ya, yang sudah standby untuk bersiap bertanya ini Pak Sutopo Yuwono. Selamat malam Pak Sutopo. Pak Sutopo, Bapak bisa menyalakan mikrofon, kemudian bisa menyampaikan aspirasinya Pak Sutopo. Silakan Pak Sutopo. Sudah dibuka, videonya dibuka. Ya. Baik Pak, terima kasih sekali kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami mohon kepada Bapak Pengurus PBBGRI dapat memperjuangkan kami honorer non kategori 2 yang belum dapat mengikuti seleksi P3K. Kemudian yang kedua, afirmasi bagi honorer non kategori 2 baik yang di bawah 35 tahun maupun di atas 35 tahun. Mohon juga dapat difasilitasi menyampaikan aspirasi kepada Kemendikbud Pak, agar supaya honorer non kategori 2 yang tidak memiliki serdik namun memiliki akta 4 mendapat bonus poin sebagaimana pemilik serdik, walaupun tidak harus 100%, mungkin pemilik serdik ataupun pemilik sertifikat keahlian lainnya itu mendapat kredit poin tambahan. Mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan terima kasih sekali kepada Ketua Umum PBBGRI, Wakil Sekjen PBBGRI yang telah memfasilitasi kami audiensi baik itu di pemerintah maupun di Komisi 10. Demikian harapan kami dan terima kasih sekali atas perjuangan PGRI. Kami non-kat 2 semua formasi jabatan kini telah mengikuti seleksi P3K di tes tahap pertama. Harapan kami pada tes kedua dan ketiga selanjutnya baik itu non kategori formasi jabatan guru kelas SD, SMP, SMA semua mapel, baik itu guru kelas, guru agama, guru penjas, guru sejarah, semua dapat diakomodir. Demikian harapan kami. Juga guru PK ini di sebelah kami. Tadi kami juga sepulang dari mendapat bimbingan dari Wakil Sekjen. Kami juga singgah di PGRI DKI Jakarta. Terima kasih sekali atas fasilitasi dan perjuangan PGRI bagi kami. Demikian kami sampaikan mewakili Forum Honorer non kategori 2 pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kembali. Baik Pak Sutopo Yuwono, terima kasih. Salam hormat, salam untuk keluarga yang ada di rumah. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan aspirasi Bapak nantinya bisa diakomodir oleh pemerintah melalui jaring aspirasi PGRI. Dan berikutnya Mas Dedi, saya persilakan Mas Dedi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak, seperti teman-teman tadi yang disampaikan, salah satunya tadi ini ada beberapa poin yang saya catat di sini. Salah satu yang pertama adalah penambahan afirmasi tadi yang sudah disampaikan Pak Dudung tadi, salah satunya adalah afirmasi masa kerja dan juga NPTK Pak.
Itu yang pertama. Yang kedua, nanti upayakan untuk pada tahap kedua, teman-teman yang belum bisa tes, ini nanti tetap terkunci di sekolahnya yang ada formasinya. Jadi ini notabene banyak teman-teman dari sekolah swasta yang sudah serdik itu bisa masuk ke sekolah negeri, Bapak. Jadi minta nanti untuk apa ya kan, untuk teman-teman yang ada di sekolah negeri itu tetap terkunci di situ dan upayakan tidak bisa dimasuki oleh sekolah swasta. Itu. Yang ketiga, ini adalah itu untuk banyak yang ijazah tidak relevan yang tadi disampaikan juga banyak dari teknik sipil bisa masuk ke prakarya. Ini tolong untuk menjadi catatan tersendiri juga itu untuk masuk ke linearitas. Itu yang selanjutnya adalah ini kasus mungkin tidak hanya di Jawa saja, banyak di luar Jawa. Untuk yang sudah tidak masuk di dalam Dapodik, itu mohon karena di Dapodik itu ada residu Dapodik dan masih terdaftar di Dapodik Pusat. Jadi kebanyakan mereka yang sudah keluar dari sekolahan dari Dapodik itu masih bisa mendaftar. Nah, itu. Jadi mohon itu juga menjadi catatan tersendiri kenapa mereka yang notabene sudah 2-3 tahun keluar tidak mengajar tetapi bisa mendaftar ke sekolahannya lagi gitu. Itu Pak yang bisa kami sampaikan dari kabupaten kami. Itu banyak keluhan juga untuk teman-teman yang sudah PG selamat dan untuk yang belum passing grade bersabar semoga ada penambahan afirmasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu kami persilakan untuk menulis komentarnya di kolom chat. Om Jai, Pak Dudung sepertinya terkendala ya di Sukabumi. Akses internetnya mati. Akses internetnya mati ini gimana Om Jai? Bapak Ibu kita beri kesempatan Aksesnya untuk mati. menuliskan pertanyaan aja ya. Kasih kesempatan aja teman-teman ngomong. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk terus menyampaikan aspirasinya sampai jam 21.15 ya. 5 menit lagi dan Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi di kolom chat. Karena nanti chat akan kami record dan kami akan sampaikan kepada pengurus BPGRI untuk ditindaklanjuti. Berikutnya ini yang sudah ready menyalakan kamera, Pak Yayat Nandang. Selamat malam Pak Yayat Nandang. Pak Yayat sama Pak Yayat sama Pak Maida tuh. Pak Maida udah siap. Pak Maida, nah silakan ini. Pak Yayat sama Pak Maida akan saya jadikan co-host sehingga Bapak bisa menyalakan mikrofon kemudian menyampaikan aspirasinya. Silakan Pak. Pak Yayat dulu ya sepertinya ya. Silakan. Mikrofonnya Pak Yayat. Nyalakan dulu Pak. Iya, siap. Sudah masuk Pak? Sudah. Silakan Pak. Ya. Seperti yang rekan-rekan bicarakan atau sampaikan, jadi kami mengharapkan khususnya diri pribadi saya, penambahan afirmasi ini diharapkan dapat meluluskan semua peserta P3K dari yang sudah mengikuti teks gitu. Kenapa? Pada dasarnya guru pada dasarnya guru yang terdaftar di Dapodik itu kalau bisa dilihat dari segi pengalaman apa yang mesti kita berikan kepadanya, mungkin
segudang pengalaman tidak akan dapat terpenuhi dengan beberapa penghargaan seperti afirmasi itu. Nah, pemerintah seharusnya diharapkan bagi guru honorer yang mendapatkan yang mengikuti tes lah, itu walaupun berapa nilainya, afirmasinya dapat meloloskannya sebagai guru P3K. Demikian. Terima kasih. Baik, Pak Nandang, Pak Yayat Nandang, penambahan afirmasi adalah poin yang ingin Bapak sampaikan dalam sharing aspirasi kita malam hari ini. Berikutnya Pak Maida, silakan Pak Maida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maida Purnama, Forum Guru Non-ASN Provinsi Banten. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa proses seleksi P3K kali ini memang banyak masalah, begitu ya. Dari mulai awal pun memang sudah banyak masalah. Hanya memang kami memberi catatan dan untuk direkomendasikan dititipkan kepada PGRI dan juga organisasi profesi pendidik yang lainnya untuk kemudian disampaikan ke pemerintah baik DPR maupun Kemendikbud. Pertama adalah soal kita selalu berkutat soal afirmasi. Sementara sebenarnya permasalahannya bukan di afirmasi tapi di formasi. Afirmasi seberapa besar pun diberikan, kalau formasinya terbatas, ini juga seperti percuma jadinya, begitu. Sehingga kami mendorong jika memungkinkan untuk tahap 1 ini, untuk diadakan perubahan formasi yang ada kemudian ditambahkan. Karena memang sebenarnya teman-teman guru ini sudah pada posisinya masing-masing di sekolah. Gitu. Memang ada lempar-melempar antara daerah dengan pusat. Daerah mengatakan bahwa sudah mengajukan formasi yang sesuai, tapi kemudian hasilnya ternyata tidak sesuai yang mereka ajukan. Kemudian pusat pun mengatakan begitu. Formasi yang sudah ditentukan oleh BKN ini adalah hasil ajuan dari daerah. Lempar-melempar itu pertama. Jadi saya sih mendorong supaya PGRI ini juga mau mendorong supaya formasi yang ada untuk dirubah untuk kemudian teman-teman mempunyai kesempatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk seleksi selanjutnya tahap 2 ataupun tahap 3. Kami berharap supaya teman-teman guru non-ASN yang berada di sekolah negeri ini tetap diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak mereka menjadi ASN P3K ini. Dengan bagaimana caranya untuk sementara menutup kesempatan dari teman-teman swasta dan juga fresh graduate yang PPG. Kenapa itu? Kita harus lihat pertama adalah teman-teman untuk mendapatkan kesempatan. Jika nanti dibuka untuk teman-teman guru swasta, ini akan sangat berat atau bahkan mungkin bisa tertutup kesempatan teman-teman yang sudah mengajar di sekolah negeri. Kemudian yang harus kita perhatikan juga bahwa masyarakat yang mengelola pendidikan, dalam hal ini yayasan, itu sudah berupaya keras mendapatkan guru yang berkualitas dengan pengembangan dan lain-lain. Sementara ketika dibuka P3K ini untuk guru-guru yang sudah berkualitas dan kapasitasnya sudah baik, kemudian diambil melalui proses P3K ini juga akan memberatkan buat teman-teman atau pengelola pendidikan dari masyarakat atau yayasan. Itu yang kami harapkan dan kami titipkan kepada PGRI untuk disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maida Purnama atas aspirasi yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan tanggapan dari pemangku kebijakan. Om Jai, selamat malam Om Jai. Ya. Ini gimana Om? Diberi kesempatan dulu yang sudah ya, Bapak Ibu kan yang resen nih, kami persilakan Bapak Ibu untuk
menulis di kolom chat. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk Bapak Ibu menuliskan di kolom chat ya. Sambil kita nikmati lagu dari Iwan Fals yang menggambarkan perjuangan dari profesi guru. Om, sudah terdengar suaranya Om? Sudah. Lagunya sudah terdengar? Belum. Udah? Udah terdengar? Belum ada suara. Belum ada suara, Om? Belum. Mungkin beri kesempatan. Yang Oke. belum ngomong tadi ada Pak Abdul Hamid mau ngomong tuh. Abdul Hamid, Fatur Rahman. Silakan teman-teman yang belum bicara, Ya, dikasih kesempatan bicara. Ya. Satu lagu dulu, Om. Nggak ada suara? Nggak ada suaranya, Om? Nggak ada? Nggak ada suara? Oh iya, nggak bisa nih. Oke, Om Jai. Ya. Gimana, Om? Silakan ditunggu. Siapa yang mau bicara, Om? Ya, silakan. Oke, saya buka. Dua orang ngomong. Ya, untuk mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu nyalakan mikrofon, kemudian Bapak Ibu bisa berbicara langsung. Kami hanya memfasilitasi aspirasi jajak pendapat malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan tanggapan ya dari pengurus besar PBBKRI. Kami persilakan menyalakan mikrofon. Halo, Assalamualaikum. Dedi, Om Jai. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Silakan Pak Abdul Hamid dulu. Halo. Pak Abdul Hamid, silakan Pak Abdul Hamid. Baik, terima kasih Om Jai. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Jai, halo. Silakan Bapak Abdul Hamid. Halo, suara saya terdengar Om? Bagus. Alhamdulillah. Lagi di mana Om Jai? Dipersilakan Pak Abdul Hamid. Baik, terima kasih Om Jai atas kesempatannya. Mas Dendi, juga terima kasih. Mungkin video saya agak kurang baik. Saya di ruangan yang pencahayaan kurang begitu terang. Juga saya ucapkan selamat malam buat rekan-rekan pejuang P3K. Atas nama pribadi dan PGRI di Kabupaten kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap PBBKRI, Pak Dudung, Mas Dendi, dan Om Jai menyikapi apa yang berkembang saat ini. Mungkin kita sama-sama mengevaluasi kembali, dan kami juga di Om Jai juga sudah melakukan diskusi di pengurus, begitu. Nah, dari beberapa diskusi yang berkembang, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati bersama. Halo? Langsung aja Pak, langsung kedengeran. Halo, langsung aja Pak, kedengeran Pak. Langsung baik. Pak. Baik, terima kasih. Saya off kamera ya. Baik, karena tadi ada suara-suara lain, jadi saya agak sedikit takutnya mengganggu yang lain gitu. Iya, nah, Pak. Jadi menurut saya Bapak Ibu semua yang berkembang di daerah kami mengenai penambahan afirmasi, meskipun afirmasi itu udah ada ketentuan dari awal. Nah, tadi ada di tempat kami yang sudah mencapai passing grade begitu ya Bapak Ibu semua.
Akan tetapi dari usulan-usulan yang ada untuk penambahan, ini khususnya yang penambahan Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau itu memang dikabulkan, umpama dari masa kerja, dari NUPTK dan sebagainya, akhirnya yang sudah mencapai passing grade ternyata harus dikalahkan karena ada afirmasi tambahan baru, umpama itu dikabulkan ya Bapak Ibu semua. Nah, itu nanti juga akan jadi polemik. Meskipun itu kecil, tapi saya yakin itu jadi polemik juga akhirnya. Kenapa? Karena ketentuan afirmasinya itu sudah sudah ada ketentuan awal. Kalau harus dirubah lagi, takutnya ini akan memunculkan. Nah, jadi sehingga kami berpendapat bahwa untuk passing grade yang tahap 1 kita ikuti apa adanya. Usulan kita itu akan kita evaluasi untuk yang pelaksanaan di tahap 2 dan tahap 3, sehingga aturan penambahan afirmasi dan sebagainya itu sudah diketahui sebelum pelaksanaan tes. Kemudian Mas Benny dan Om Jai juga untuk formasi tadi yang disampaikan, saya lupa yang Bapak dari Banten, itu betul ya. Kayaknya formasinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan, karena kami sudah cross check juga dari Dinas Pendidikan, dari BKD, kata BKD dari Dinas Pendidikan. Nah, ditanya ke Dinas Pendidikan, ini sinkron apa enggak? Ternyata tidak juga. Nah, ini pemberian formasi dari pelaksanaan C3K itu yang patut kita tinjau ulang bersama. Jadi mohon itu di cross check kembali dengan masing-masing dinas pendidikan di daerah, sehingga format jumlah yang diperlukan serta penempatan formasi distribusinya sesuai dengan kebutuhan di lapangan, termasuk jenis guru yang guru agama. Ini tadi Ibu yang dari Denpasar menyampaikan banyak kekosongan guru agama, ternyata formasi guru agama PAI maksud saya itu malah kosong, malah tidak ada padahal itu diperlukan. Nah, jadi penekanan menurut saya penekanannya adalah kepada formasi yang disinkronisasi dengan daerah. Mungkin itu singkat Om Jai, Mas Dendi dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oh iya, saya dari Lampung Tengah, Bapak Ahmad Sukri, salah satu ketua Persatuan Guru Honorer di Lampung Tengah. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada pengurus besar PGRI bahwasannya untuk seluruh guru agar PGRI ya untuk dapat mengawal apa yang sudah dilakukan oleh Komisi 10 kemarin di di waktu hearing dengan pemerintah. Itu saat ini guru-guru yang tidak lulus passing grade yang kemarin mengikuti tahap 1 itu saat ini cemas dan menunggu kesimpulan yang akan diambil oleh Kemenpan RB ataupun Mendikbud, sehingga saat ini guru-guru ini yang belum mencapai passing grade itu. Jadi harapan kami yang ada di Lampung Tengah ini supaya bagaimana pengurus besar PGRI ini bisa betul-betul mengawal janji daripada Kemendikbud, terutama Pak Nadiem Makarim, agar betul-betul apa yang sudah dia sampaikan itu betul-betul bisa direalisasikan. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Baik, lanjut berikutnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu. Mohon maaf, izin menyampaikan aspirasi yang saya alami dari P3K kemarin. Saya Hermawan dari Garut. Kebetulan saya masih berumur di bawah 35 tahun, jadi tidak mendapat afirmasi apapun, dan kebetulan juga belum mendapatkan serdik, jadi otomatis tidak mendapatkan afirmasi. Nah, kebetulan saya kemarin lolos untuk PG-nya, tapi kalah dengan afirmasi dari serdik kebetulan.
di Formasi Garut, setelah saya hitung-hitung, diperhitungkan, Formasi Garut terlalu sedikit sehingga kalau nanti afirmasi Serdik sama afirmasi 35 plus kategori dan lain-lain, menurut saya itu akan habis oleh mereka. Sedangkan kami guru yang di bawah 35 tahun dan belum Serdik tidak akan kebagian formasi seperti itu. Jadi dilema juga buat kami bahwa kalaupun afirmasi ditambah, saya setuju dengan beberapa Bapak yang tadi sampaikan, meskipun afirmasi ditambah terus ditambah, NUPTK, lama pengabdian dan lain-lain, tidak akan berguna kalau formasinya sedikit. Jadi tetap akan tidak akan tertampung seperti itu Bapak. Mungkin itu yang duka saya ke P3K kemarin, mungkin bisa diberi solusi ataupun yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Langsung aja disampaikan. Saya Habibie dari Pulau Seribu. Pulau Seribu di Jakarta. Itu Pak, apa namanya, kan ada istilah begini, kalau dalam guru itu kan dikenal pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut saya itu nggak bagus, pahlawan tanda jasa, jasa mereka itu harus apresiasi. Yang pertama, yang kedua, kalau saya mengubah afirmasi yang sudah ada, kalau menurut saya, ini tes P3K ini milik Serdik, karena Serdik 100% Pak. Memang ada yang lulus, tapi banyak juga yang nggak lulus. Artinya kalau seandainya ada afirmasi melalui pengabdian, masa kerja itu wajar kalau menurut saya. Itu Pak. Hanya sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, berikutnya Pak. Ibu. Silakan, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyampaikan untuk yang di kami yang jurusan sejarah kemarin sempat saya sampaikan juga bahwa jurusan sejarah itu bisa dimasuki oleh jurusan yang lain Bapak, sehingga kami yang di sini itu merasa was-was jika yang memasuki dalam jurusan kami itu nanti dengan afirmasi bisa mengalahkan kami yang jurusan murni, yang jurusan sejarah Bapak. Itu pertanyaan saya yang pertama, dikarenakan jurusan kami sangat langka untuk pembukaan formasi. Tahun ini itu ada pembukaan formasi dan itu kami. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau afirmasi itu ditambah dengan NUPTK serta perolehan nilai apa yang prestasi itu Bapak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dio. Sebentar kita jadi kamera. WA nggak kayak mbaknya laptop. Halo. Harus ada buku. Laptop mah. Halo, assalamualaikum. Pukul 7:30. Silakan Bapak, berikutnya. Suaranya yang kenceng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak, nama saya Pak Lukman dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Ingin sekaligus ini ya berpendapat. Ini kan kemarin kan kita sudah di SSC ASN dan kita sudah terkunci di sekolah induk. Mungkin menurut pendapat
saya mungkin nanti kalau ada yang salah mungkin bisa ditambahkan sama Om Ja atau tim. Mungkin kalau misalkan kita supaya ndak ini ya apa berebut ya. Mungkin yang sudah terkunci di sekolah induk dan sudah masuk data Dapodik serta pengabdiannya sudah 5 tahun dan mempunyai NUPTK bisa diprioritaskan Pak, gitu Pak. Jadi ini mungkin jalan tengah yang paling adil ini Pak. Jadi mungkin itu menurut hemat saya ya terkait dengan ini penundaan P3K ini, sehingga kalau misalkan kita sudah terkunci di sekolah induk dan sudah ber-NUPTK sama sudah Dapodik sama apa namanya masa pengabdian, itu mungkin sebuah solusi yang tepat terkait dengan seleksi P3K ini Pak, terkait ASN ini. Mungkin itu Pak yang bisa sampaikan. Terima kasih Pak. Berikutnya dipersilakan. Berikutnya Bapak Ibu silakan. Langsung saja. Ibu Pungki sama Ibu Eni silakan. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, mau menyampaikan yang pertama mengenai ini Bapak, linearitas. Mungkin afirmasi mengenai linear jurusan. Karena kami yang ada di sini, jurusan kami sejarah itu sangat penting untuk pembukaan, baik itu CPNS. Kebetulan untuk tahun ini kami dibuka jurusan sejarah, namun anehnya bisa dimasuki dengan jurusan yang lain. Sedangkan bagaimana kalau jurusan yang lain itu ya yang sudah 35+ dan PPG. Kami guru-guru yang masih belum usia 35+ dan PPG ini tidak bisa masuk. Kemudian yang kedua, mungkin afirmasi bisa ditambah dengan nilai prestasi cum laude dan NUPTK, Bapak. NUPTK serta masa pengabdian. Terima kasih, itu saja. Yang paling penting adalah linearitas, Bapak. Kami yang jurusan itu bisa tergeser dengan jurusan yang lain yang bisa masuk di jurusan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Eni, Pak Fatur Rahman. Bisa melanjutkan yang tadi Pak? Halo? Oh, mangga Pak Unang, silakan. Oke, ya tadi barusan juga terpental gitu. Kaitan dengan tadi udah ada di kolom chat juga, cuman untuk memperkuat ya. Ya sambil menunggu hasil keputusan dari pemerintah, mudah-mudahan afirmasi ini ada kenaikan ya. Terus passing grade juga diturunkan. Termasuk yang satu lagi kaitan dengan yang sudah lolos passing grade ya. Tidak ada lagi dikotomi di peringkat atau di ranking, apalagi di komparatif dengan yang lain, mestinya diloloskan saja semua gitu. Soalnya kan kalau melihat mapping pemetaan secara formasi dengan kebutuhan itu masih kurang gitu. Kenapa tidak dipetakan lagi yang sudah lulus passing grade sekarang di tahap 1 ini? Jadi jangan dikunci dengan ada peringkatan atau perankingan itu sendiri gitu. Mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berikutnya Kiai Ahmad Fatur Rahman. Ya, mohon izin Bapak. Enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Pak, dari Bangkalan Madura Pak. Ini mohon PGRI untuk
bertanya kepada Kemendikbud tentang pengumuman hasil seleksi tahap 1 ini akan diumumkan tanggal berapa, Pak? Karena mungkin banyak yang menunggu hasil seleksi tahap 1 itu, Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, waktunya sudah habis dan kita sudah menampung aspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Sabtu malam Minggu yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sehat semua ya. Dan bisa Terima kasih, Pak. Sama-sama.